Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Ketemu lagi di obrolan rakyat, sebuah obrolan santai yang mencoba mencerdaskan masyarakat, baik itu di Provinsi Bengkulu ataupun seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah bersama saya hari ini kita diberikan kesempatan yang istimewa sebetulnya untuk kemudian mewawancarai langsung tokoh Presidium Pemekaran Kabupaten Bengkulu Tengah. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kemudian sudah lama bersahabat dengan Bang Arsad. Sekali lagi terima kasih Bang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk kemudian berdiskusi dengan Abang. Jadi sahabat sekalian, beliau adalah tokoh Presidium Kabupaten Pemekaran Bengkulu Tengah. Jabatan beliau di Presidium dahulu adalah sebagai Dewan Penasehat Presidium. Iya, betul. Kemudian juga pernah sebagai Ketua Tim Keamanan dan Evaluasi Presidium Pemekaran Kabupaten Bengkulu Tengah. Lalu berikutnya Ketua Tim Pencari Data Pendukung Persyaratan Pemekaran Kabupaten Bengkulu Tengah. Lalu Ketua Tim Percepatan Pemekaran Kabupaten Bengkulu Tengah. Dan alhamdulillah beliau diberikan kepercayaan atau amanah oleh warga Bengkulu Tengah di dapilnya, yang sekarang memang beliau sudah menjadi wakil seluruh masyarakat Bengkulu Tengah. Beliau menjadi anggota DPR dan sekarang menduduki posisi Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah dan juga anggota Banggar DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, kemudian juga Ketua Praksi Perindo Kabupaten DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah. Dan sangat layak sekali kalau kemudian sebagai tokoh Presidium Pemekaran Kabupaten Bengkulu Tengah melihat atau mengevaluasi bagaimana benteng hari ini. Nah Bang, Bengkulu Tengah ini sudah memasuki 12 tahun Bang, 12 tahun pasca pemekaran Bang. Bagaimana perjuangan Abang dan kawan-kawan Abang dahulu, seperti apa Abang melihat benteng hari ini? Silakan. Ya, terima kasih Bung Melian Sorry dari YouTube. Channel Melian Sorry. Ya. Alhamdulillah. Pertama, ucapan ribuan terima kasih tak terhingga dengan Dinda bisa hadir ke ruangan praksi Perindo Kabupaten DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah. Kemudian daripada itu tidak kalah lebih penting, kita bersyukur pada Allah pada hari ini kita dapat dipertemukan. Betul. Dinda Melian Sorry dengan Arsad Hamzah dengan saya pada hari ini. Betul apa yang disampaikan tadi ya, bahwa saya sebagai tokoh pejuang pemekaran Kabupaten Bengkulu Tengah yang berkisar itu 8 tahun berjuang. Jadi 8 tahun perjuangan 7 tahun 5 bulan 3 hari. Subhanallah. Jadi kalau lahir anak waktu mendirikan Presidium, berarti anak sudah kelas 2 SD baru bisa mekar. Nah, inilah perjuangan-perjuangan yang tak terhingga, sehingga ini demi masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah. Pada saat itu 5 kecamatan, ada Kecamatan Pondok Kelapa, Kecamatan Talang Empat, Karang Tinggi, Kecamatan Tabak Penanjung, Kecamatan Pagar Jati, nah, dan Kecamatan Pematang 3. Pada saat itu ada 6 kecamatan. Pada saat itu juga masuk itu Enggano. Masuk Enggano. Tetapi pada tahun 2006, nah mereka menghadap mau mengundurkan diri dari bergabung untuk pemekaran kabupaten. Jadi ya kita mundurkan ya. Jadi tinggal 5 kecamatan. Alhamdulillah pada saat itu perjuangan keras dengan kawan-kawan yang tak terhingga. Saya menganggap perjuangan ini murni betul-betul untuk mengkondisikan bagaimana mencerdaskan anak negeri, mensejahterakan anak negeri, khususnya 6 kecamatan tadi ya, umumnya Provinsi Bengkulu ya. Alhamdulillah terkabulkan oleh Allah, dan liku-liku itu ya semua kami tempuh. Waktu itu awal pembentukan Presidium itu berapa orang itu Bang? Awal Presidium pertama ada Bukhari Muslim, ada saya sendiri, ada dari Talang Empat ini Nazarudin ya, anggota DPR. Karena kesempatan pada saat itu undang-undang memperbolehkan kita untuk memekarkan kabupaten, kecamatan dan provinsi. Nah, sehingga kami mulai berjuang pada saat itu muko-muko. Alhamdulillah muko-muko tuntas. Padahal serempak itu. Serempak kita mengajukan. Kami muko-muko tuntas, akhirnya benteng belum tuntas. Kami membentuk itu tanggal 24 Februari
Januari ya. Tanggal 24 Januari tahun 2001 bentuk itu. Nah, setelah itu berkumpul pada saat itu lebih kurang kami orang 10, termasuk ada Pak Wasik Salik pada saat itu, ada Herlambang, ada Pak Sikit. Oh, Khairul Asikin. Khairul Asikin. Khairul Asikin ya, Iya. mantan KPU. Iya, ada saya sendiri ya. Adanya Pak Nazarudin. Budi Yasmin belum masuk waktu itu. Belum masuk pada saat itu. Iya. Adanya Pak Buhari Muslim. Nah, setelah itu kita kumpul lagi ya. Ada masuk. Oh, udah masuk. Baru masuk. Oh, baru masuk Pak Budi Yasmin ya. Pak Budi Yasmin kita panggil, Pak Herlambang kita panggil ya, mau memekarkan ini. Setelah kami rembuk berapa orang tadi, kita kumpul lagi, adalah terkumpul sekitar 30 orang. 30 orang di Nah, dengan 30 orang inilah berkutat kita membentuk itu ya. Sehingga sekarang ada Wati Mullah ya. Beliau sekretaris sekarang kalau tidak salah ya. Sekretaris di dinas. Oh, di Nah, salah dinas satu pendek ini. OPD ya. Iya, salah satu OPD di sini ya. Beliau termasuk beliau pada saat itu. Nah, sehingga kita Alhamdulillah Benteng Alhamdulillah mekar di tahun mekar di tahun tanggal 24 itu yang disahkan ya bulan September Juni ya, ya. 2008. Juni 2008. Iya. Bulan Juni. Jadi 2008. terhitungnya umur Presidium itu 7 tahun 5 bulan 3 hari. 3 hari. Baru mekar. Baru mekar ya. Kalau kita perbandingkan dengan kabupaten lain ya, ada yang 1 tahun, muko-muko 1 tahun. Kita jangan bercerita tentang seluma dan gaul. Iya, betul. Itunya di sana kalau kita kembali kepada pada saat sejarah, pada saat bagaimana kerajaan di sana terkenal dengan keturunan serunting sakti. Oh, di sana. Ya. Kalau kita melihat mulai dari batas Kota Mediak sampai batas Lampung, di situ ya adalah keturunan dari Puyang Serunting Sakti. Nah, kekompakannya saya melihat luar biasa. Luar biasa ya. Itu hitungan 10 bulan mereka bisa 10 mekar. bulan. Sementara Benteng tadi 7 tahun perjuangan. 7 tahun 5 bulan 3 hari. Kalau orang tidak mempunyai daya tahan perjuangan yang luar biasa, pasti sudah mundur. Iya, betul sekali. Mundur, ya. Dan banyak yang sudah kecewa. Ya. Tetapi kita selalu berjuang semangat sampai tuntas. Nah, sampai tuntas. Sampai abang terlibat di ketua tim percepatan pemekaran kabupaten. Ada 5 jabatan saya di Presidium itu ya. Ya mungkin di antara kawan-kawan mohon maaf ya. Saya yang diberi kepercayaan oleh kawan-kawan Presidium ya. Untuk 5 jabatan itu. Ya. Nah, ini sudah 12 tahun Kabupaten Bengkulu Tengah mekar. Kita ketahui bahwa Polres ini baru hadir 2019, iya. tahun 2019, akhir 2019, tepatnya di bulan Desember. Iya. Kemudian juga Kejari baru ada, atau Kejarinya baru ada 2020. Dan yang belum ada ini Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Iya. Seperti apa Abang melihat kelengkapan dari Kabupaten Bengkulu Tengah hari ini? Apa miris atau seperti apa, kecewa seperti apa kira-kira Bang? Ya terima kasih. Kalau kita kembali sosok saya sebagai tokoh pejuang pemekaran, tidak memandang suku, ras dan agama. Ketika beralamat di negeri Benteng, maka dia adalah putra putri Benteng, mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Suku kita, kepujangan kita dari Jawa ada di sini, sama mereka punya hak. Nah, kalau kita melihat dari sana, saya sebagai tokoh pejuang pemekaran Kabupaten Bengkulu Tengah sangat miris. Miris dan kecewa Bang. Alhamdulillah ya, Allah menghendaki membuka pintu hati masyarakat. Pada saat periode ini saya terpilih menjadi anggota DPR. Beberapa periode yang lalu ya kesempatan tidak ada. Kesempatan tidak ada, ya Allah belum mengabulkan. Jadi sehingga belum ada bisa berperan pada saat itu. Saya hanya keletek lidah saya berkelimat tidak lain. Saya pejuang pemekaran. Tolong Pak. Saya berhadapan dengan bupati, wakil bupati, OPD. Bantu tolong bagaimana meneruskan ini amanah pejuang pemekaran ini. Tujuan pemekaran Kabupaten Bengkulu Tengah tidak lain. Pertama, untuk mensejahterakan masyarakat dan daerah. Yang kedua, untuk memutuskan rentang kendali birokrasi yang terlalu panjang. Ya, betul. Itu kan? Nah, itu syarat dan itu tujuan. Nah, hal ini kita kembali kepada apa yang menjadi pertanyaan Dinda.
million, sorry. Nah, saya sangat miris. Kelengkapan yang ada ya, seharusnya begitu deh Bupati definitif. Bupati definitif ya. Ya, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yudikatif ini ada Polres, ada polisi, ya, ada Kejari, ada pengadilan negeri dan pengadilan agama untuk memutuskan rentang kendali tadi. Mestinya pasca bupati atau kepala daerah definitif, kelengkapan itu mestinya sudah diisi. Sudah diisi seharusnya. Ini bertahun-tahun. Iya. Baru di tahun 2020 baru ada kejarinya. Tahun 2019 baru ada Polres. Ini kan berarti sudah bertahun-tahun, Bang. Iya. Nah, itu berarti kan belum memutuskan rentang kendali. Syarat menjadi salah satu kabupaten ada eksekutif, ada legislatif, dan ada yudikatif. Nah, ini yang saya sangat miris. Jadi masyarakat merasakan bahwa pemekaran Kabupaten Bengkulu Tengah ini belum, katanya. Kami masih belum mekar merasa. Kenapa? Lah, saya sebagai saksi. Ada tindak pidana terjadi di Kabupaten Bengkulu Tengah. Ya kami masih dipanggil ke utara. Utara waktu itu ya, betul ya. Jauh, baik waktu, biaya dan lain sebagainya katanya. Jadi alhamdulillah ya, Polres. Apalagi hari ini masih untuk bersidangnya di pengadilan negeri. Masih bersidang agama. Ya. Baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Tapi alhamdulillah saya bersyukur ya, sekarang sudah ada Polres, berdiri di tahun 2019 akhir, Desember, dan tahun 2020 Kejari kita sudah berdiri juga, sini sudah berbentuk. Jadi pada saat berdiri Abang sudah menjadi anggota DPR. Iya. Alhamdulillah itu. Nah, jadi kembali kepada yang lain ya, begitu. Nah, saya tidak mengatakan ini kesalahan yang ada di tangan eksekutif. Loh, ada legislatif dan ada eksekutif. Yang sebelumnya ya. Artinya ada dua lembaga ini harus berperan penuh bagaimana mengisi kekurangan dan sebelumnya belum terjadi Polres dan lain sebagainya seharusnya. Nah, maka dari itu ya, saya sebagai tokoh pejuang pemekaran Kabupaten Bengkulu dengan kawan-kawan ini sangat miris dan kecewa. Sangat miris dan kecewa. Kedua lembaga ini ya berarti tidak mampu untuk menghadirkan secepatnya dengan syarat sebuah kabupaten itu ada eksekutif, ada legislatif, dan ada yudikatif. Dan artinya masyarakat rentang kendali administratif itu terkait dengan waktu itu kejahatan, apalagi sekarang bersidang masih begitu menempuh jarak yang begitu jauh. Iya. Padahal sudah mekar. Iya, perjuangan Abang dan kawan-kawan artinya kan merasa belum begitu cukup dengan kondisi hari ini. Betul sekali. Nah, kemudian Bang dari sisi kelengkapan terkait dengan yudikatifnya kan. Lalu berikutnya saya ingin bertanya juga dengan Abang berkaitan dengan pembangunan hari ini, baik itu kita lihat jalan-jalan di pelosok-pelosok kemudian sebagainya masih sangat banyak yang memprihatinkan. Seperti apa Bang melihatnya? Betul sekali ya. Dan itu yang saya katakan tadi salah satu membantu perekonomian masyarakat, ekonomi rakyat ya. Ya salah satu ya infrastruktur jalan. Tapi sebagian jalan sudah terbangun oleh Pak Bupati kita ya bersama dengan legislatif selama ini. Nah, tetapi hal ini ya masih banyak kekurangan. Kalau dari evaluasi Abang di titik-titik jalan mana ya Bang yang kira-kira masih perlu diperbaiki Bang? Terutama jalan yang sangat mengecewakan masyarakat. Dan ini tuntutan masyarakat ini ya, merongrong selalu Basuki Dusun ya, selalu menuntut ya jalan provinsi yang berada di Kabupaten Bengkulu Tengah. Salah satu jalan itu ya mulai dari Tabak Penanjung ya, Kecamatan Tabak Penanjung terus Pematang 3 itu tembusnya ke Bengkulu Utara. Jalan provinsi itu Bang. Jalan provinsi itu. Nah, itu sama dengan Kubangan Kerbau. Nah, hal ini sangat kecewa. Sedangkan Bengkulu Tengah adalah sebuah lambang yang gerbang yang menuju Provinsi Bengkulu. Nah, ini sangat kecewa dan ini sangat betul-betul miris kita. Kita harapkan kepada provinsi, Pak Gubernur, Ketua DPR, ya segera menyelesaikan titik-titik jalan ini. Apalagi menjadi tanggung jawab dia. Betul kan? Untuk jalan provinsi. Iya, kan? Betul sekali. Kalau jalan di pelosok di jalan kabupaten tetap masih ada ya. Masih ada seperti sekali, Bang, ya? Contoh Tanjung Raman, Desa Tanjung Raman. Jembatan yang ini tuh Kecamatan Tabak Penanjung, bukan hanya jembatan. Itu sudah berapa kali itu akibat benturan jatuhnya orang dari motor yang jalannya licin sehingga meninggal dunia.
Nah itu jalan Tanjung Rama. Tanjung Rama, ya. Apalagi jembatan tidak bisa dilewati. Nah itu kabupaten punya. Kabupaten punya, betul. Sudah 12 tahun lebih Pemekaran ini jalan itu belum tersentuh. Itu sudah semenjak saya menjadi anggota DPR ini belum 1 tahun. Itu sudah berapa kali masyarakat datang, kades datang, bahkan camat ya, camat apa Pelanjut itu datang. Tolong Pak, bagaimana? Nah ini kami kemas ya. Saya sudah sampaikan ya dengan kawan-kawan yang betul-betul mitra daripada PU ini ya. Salah satu itu dari Komisi 3. Nah mereka sudah menggarap ini. Menggarap itu ya. Menggarap agar ini secepatnya terbangun. Tetapi karena COVID kemarin seharusnya tahun ini ya sudah mulai digarap bersama eksekutif dan legislatif memperjuangkan ini. Dari kami tim Banggar ya memperjuangkan ini sudah terbangun. Karena COVID ya terpaksa ditunda 2021 insya Allah jalan ini tuntas nanti. Termasuk waktu saya pernah itu salah satu ya, belum lagi jalan-jalan di desa yang lain masih ada. Jalan mau ke arah PLTA masalah itu kan? Iya. Di daerah saya lupa daerahnya kan? Betul sekali. Itu masih sangat buruk sekali. Iya, itu desa Lubuk Unon. Oh iya betul ya. Terus itu daerah Punjung segala macam itu ya itu masih sangat buruk. Masih sangat buruk. Artinya inilah peran eksekutif dalam hal ini bupati ataupun kepala daerahnya termasuk juga jajarannya iya. Untuk kemudian memperhatikan jalan-jalan pelosok yang hari ini masih sangat buruk sekali. Betul. Tapi tidak kalah penting ini ya tim Banggar, ya termasuk saya di situ. Tim Banggar ya. Anggota DPR. Ya saya tidak menyalahkan yang ini harus sama-sama. Sama-sama diperjuangkan. Sama-sama. Jangan Bang Arsad seorang. Iya, tidak bisa begitu. Tidak akan mampu satu orang. Ya. Eksekutif dan legislatif ya sama-sama kita melihat ini, sama-sama kita memperjuangkan ini ya. Sehingga masyarakat merasa kemerdekaan itu, merasa sebuah kabupaten yang telah dilahirkan ini merasa ini nyaman. Nyaman dan ini ya. Tujuan Pemekaran. Nah itu jadi orang-orang bersetuju Pemekaran itu puas. Merasa puas. Dengan sekarang mereka betul-betul merasa miris melihat kondisi itu. Iya. Tentang kendali administratif masih berjarak jauh, kemudian juga jalan masih banyak yang buruk. Iya. Nah, ini menjadi miris kondisi seperti itu kan. Nah, Bengkulu Tengah juga kaya dengan pariwisata. Nah, seperti apa Pak melihat juga pembangunan pariwisata di Kabupaten Bengkulu Tengah? Penataan. Betul sekali, penataan untuk pariwisata di Bengkulu Tengah ini saya lihat belum begitu berjalan maksimal. Belum optimal. Termasuk jalan-jalan menuju pariwisata itu kan? Termasuk itu ya. Masih banyak sekali kekurangan itu. Nah, pariwisata ini bukan apa ya? Di samping kita memang PAD dan bagaimana kita mengenalkan ini pariwisata kepada daerah lain, ya. Di situ juga mencerdaskan anak negeri ya. Baik sistem pergaulan antar kita di dalam kabupaten maupun antar kita di luar daripada kabupaten. Nah, di mana di situ? Baik secara adat istiadat maupun secara agama. Nah, ini terletak juga melekat juga di pariwisata. Ya. Nah, di mana kita melihat kekurangan-kekurangan ini yang banyak. Sehingga mungkin Dinda Meliansori pernah dengar ya bahwa setiap kejadian ada pemerkosaan di bawah umur. Ya kan? Ada pembunuhan istri, ada pembunuhan antara keluarga. Lah ini kemana di sini? Di sini ada tokoh adat, ketua adat kita. Di sini ada ketua MUI kita. Ini kemana selama ini? Nah saya juga sebagai wakil rakyat menuntut mereka ini. Mereka ini supaya sampai ke tingkat desa. Perkenalkan itu seperti misal MUI, ya bagaimana pencerdasan secara agama ya. Sudah itu ada tim lagi dari Kemenang ya. Dari Kemenang itu penyuluhan ya. Lainnya harus lebih diintensifkan lagi. Iya, sehingga mengenal secara agama, mengenal secara adat. Nah ini harus kita lakukan ke depan ini. Sehingga menekan angka kejahatan ini. Baik, sangat menarik sekali pemirsa dan kawan-kawan sekalian, sahabat sekalian. Apa yang disampaikan dari Bang Arsyad sebagai tokoh Presiden Pemekaran Kabupaten Bengkulu Tengah. Nah, di akhir ini saya ingin bertanya, kalau saya tanya pembangunan Kabupaten Bengkulu Tengah secara keseluruhan seperti apa menurut Bang? Ya, kalau saya melihat tadi saya sampaikan, kalau saya berdiri sebagai tokoh Pemekaran Kabupaten Bengkulu Tengah, saya sangat miris saya dengan kecewa dengan 12 tahun. Apalagi semenjak saya di DPR ini ya. Begitu saya tadi banding ke kabupaten, jauh sekali perbandingan dengan kabupaten-kabupaten yang lain.
Itu berkisar 5 tahun jaraknya kan. 5 tahun. Yang dulu dari kita. Oh tapi megahnya bukan main. Luar biasa. Ya. Ekonomi kerakyatan jalan, agama jalan, pergaulan masyarakat secara adat istiadat setempat jalan. Nah ini saya lihat di Benteng ini, itu saya katakan saya sangat miris melihat ini. Baik, artinya masih bukan pribadi, tetapi sebagai tokoh pejuang pemekaran Kabupaten Bengkulu Tengah bersama-sama dengan rekan-rekan kami yang berjuang yang terdahulu. Dan mudah-mudahan rekan-rekan seperjuangan Abang juga setelah menonton video ini mempunyai rasa yang sama terkait dengan perasaan melihat Kabupaten Bengkulu Tengah yang hari ini masih jauh dari harapan kawan-kawan pejuang Presidium. Betul. Baik. Jadi kelanjutannya sedikit saya tambah ya. Mungkin dalam waktu dekat ini sudah berapa kali mengirim surat ke lembaga ini dari mantan Presidium. Mantan Presidium ya. Dari kawan-kawan Presidium ingin ketemu. Ya seharusnya lembaga rakyat ini tidak boleh menjauhi dari tokoh-tokoh pejuang pemekaran ini. Sehingga amanah ini nyampe kepada wakil-wakilnya. Ya seharusnya memang itu. Nah, nanti dalam waktu dekat ini ya saya akan merespon ya dan saya lapor sama ketua DPR untuk menampung aspirasi dari kawan-kawan Presidium ini ya. Nanti seperti apa yang mereka harapkan ini. Dan sudah selayaknya betul memang kawan-kawan tokoh perjuang Kabupaten Bengkulu Tengah di Presidium dahulu memang didengarkan aspirasi mereka, usul-usul mereka berkaitan dengan pembangunan Kabupaten Bengkulu Tengah. Betul sekali, bukan ditinggal ya. Bukan ditinggalkan atau dilupakan. Dan disinilah peran dari Bang Arsyad sebagai tokoh Presidium dan sekarang duduk diberi amanah di DPR. Betul sekali. Baik, terima kasih Bang Arsyad, sangat bermanfaat sekali dialognya. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti didengar oleh masyarakat Bengkulu Tengah. Amin. Bagaimana kemudian harapan dari Presidium agar Kabupaten Bengkulu Tengah ini maju dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.